Iblis sedang terus mencoba membunuh pengharapan dalam hidup banyak orang. Tapi aku berani deklarasikan, aku berani nubuatkan. Akan ada pengharapan yang kembali dimunculkan ketika mereka mendengar kesaksian hidupmu. Pengharapan dalam hidup banyak orang akan kembali ditumbuhkan oleh Tuhan. Roma pasal yang ke-10. Saya ajak untuk kita bisa membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Kalau semua sudah mendapatkannya, saya ajak untuk kita bisa baca sama-sama dengan suara yang keras. Roma 10 ayat 8 sampai ayat yang ke-15. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Satu hal yang saya mau saudara sama-sama pahami. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia menciptakan manusia dari dua unsur yang berbeda. Yang pertama dari unsur debu tanah, dan yang kedua adalah dari unsur hembusan nafas Tuhan. Ada orang di sini? Nah, ketika Tuhan menghembuskan nafas hidupnya ke lubang hidung manusia, dan Alkitab menuliskan dalam kitab Kejadian 2, manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Suka tidak suka, di dalam diri setiap manusia jadi ada unsur Tuhan. Nah, unsur Tuhan inilah, God's factor inilah, yang membuat manusia selalu mencari keberadaan Tuhan. Atau kecenderungan manusia jadi selalu mencari ada higher power. Buat orang-orang di luar sana, bahkan orang ateis sekalipun, mereka akan selalu mencari adanya higher power. Mereka nggak mau mengakui keberadaan Tuhan, tapi dengan mereka menolak mengakui keberadaan Tuhan, mereka mengakui Tuhan itu ada. Jadi kecenderungan manusia karena adanya unsur Tuhan dalam hidup kita, manusia cenderung mencari realita Tuhan. Nah, unsur Tuhan yang mendorong dan menggerakkan manusia untuk selalu mencari realita Tuhan, inilah yang coba untuk ditimbun oleh iblis. Ada orang di sini? Dengan segala macam cara, melalui berbagai macam masalah, melalui berbagai macam tantangan, melalui berbagai macam emosi negatif, rasa kecewa, rasa terbuang, rasa tidak layak, pokoknya berbagai macam emosi negatif. Itu sengaja dihadirkan, disetting oleh si jahat lewat peristiwa hidup sehari-hari, lewat kondisi keadaan, lewat interaksi yang kita buat dengan orang-orang lain. Ini ditujukan untuk menimbun, ditujukan untuk menimbun rasa butuh Tuhan dalam diri manusia. Kadangkala diberikan berbagai informasi, berbagai data dan fakta yang lahiriah dengan tujuan manusia mulai berpikir dan mempergunakan logikanya untuk tanpa sadar membunuh rasa butuh Tuhan tersebut. Tidak sedikit yang kemudian iblis pakai apa istilahnya? Kemewahan,
kenyamanan hidup. Iblis memakai kenyamanan hidup untuk membuat orang merasa tidak butuh Tuhan. Sampai sini sudah paham ya? Jadi kalau sampai hari-hari ini saudara merasa dalam hidupmu, kok sepertinya aku kayak tidak terlalu merasa butuh Tuhan. Hati-hati. Kalau saudara merasa ya yang penting kan hari Minggu sudah ke gereja, cukuplah. Hati-hati. Karena artinya iblis telah berhasil menimbun God's factor dalam hidupmu. Yang membuat saudara selalu merasa butuh Tuhan. Saya berikan ilustrasi seperti ini. Ketika Tuhan ingin menciptakan tumbuh-tumbuhan, Tuhan berkata-kata kepada tanah. Dan tumbuh-tumbuhan pun bermunculan. Ketika Tuhan ingin menciptakan ikan-ikan di laut, Dia berkata-kata kepada air. Dan dari air di lautan bermunculanlah banyak tumbuh-tumbuhan. Banyak ikan-ikan, ya, banyak binatang. Perhatikan baik-baik. Tanpa adanya hewan, tanpa adanya ikan, air tetap air. Tapi begitu ikan diangkat dari air, dia mati. Setuju ya? Ikannya mati, airnya tetap ada. Tapi begitu ikan diangkat keluar dari air, mati dia. Demikian pula tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan yang di daratan. Tanpa adanya hewan dan tumbuhan, daratan tetap daratan. Begitu hewan dan tumbuhan diambil keluar dari daratan, mati mereka. Daratannya mah tetap ada. Nah, dengar baik-baik. Manusia begitu kehilangan realita Tuhan, dia hidup dalam kematian. Kenapa? Karena hakikat manusia itu berasal dari realita Tuhan sendiri. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Dia berkata-kata pada dirinya, baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa dan gambar kita sendiri. Ada orang di sini. Jadi ketika saudara sebagai manusia berhasil dibuat oleh iblis, oleh situasi keadaan, untuk membuat saudara tidak merasa ada butuh Tuhan, saudara sedang digiring dalam kematian. Ada orang di sini. Itu sebabnya saya percaya, ketika Tuhan sedang ingin membawa seluruh dunia ini mengakui keberadaan Kristus sebagai Tuhan, hal pertama yang Tuhan akan lakukan adalah membuat manusia kembali merasa ada butuh Tuhan. Jadi kalau kondisi dan keadaan hari-hari ini, ada banyak tekanan, ada banyak masalah, ada banyak pergumulan hidup. Iblis berpikir ini akan membuat manusia semakin jauh dari Tuhan. Tapi walaupun saudara terus ditekan, God's factor dalam dirimu tidak akan pernah hilang. Halo, amin. Semakin ditekan, saudara akan mendapati sampai titik tertentu, God's factor itu akan meledak. Manusia menyadari kekuatannya terbatas. Manusia menyadari seluruh keberadaannya ada dalam keterbatasan. Manusia menyadari butuh Tuhan. Nah, saat manusia mulai membutuhkan Tuhan, saat itulah manusia akan mulai berseru-seru kepada Tuhan. Nah, ayat firman tadi memberikan penegasan buat kita. Menarik sekali. Dalam ayat yang ke-13 dituliskan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ada orang di sini. Tuhan menghendaki agar setiap kita sebagai orang percaya dari waktu ke waktu terus mengalami ada rasa butuh Tuhan. Kita dulu. Bilang, aku dulu. Kita dulu harus terus memiliki ada hati yang haus lapar akan Tuhan. Ada rasa butuh Tuhan. Sehingga saudara tidak cukup puas hanya menjadi orang Kristen yang baik. Engkau tidak puas hanya jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Engkau ingin mengalami Tuhan itu nyata. Saudara rindu mengalami, katakan sama-sama, aku rindu mengalami Tuhan itu nyata. Amin. Bukan hanya Tuhan itu nyata, Dia juga masih terus bekerja sampai hari ini. Dan saudara rindu bisa terhubung dengan kedaulatan kuasanya. Nah, saat saudara mulai terhubung dengan kedaulatan kuasa Tuhan, saya percaya dari sejak saat itu ada banyak pengalaman rohani yang kau alami secara pribadi dengan Tuhan.
Nah, ketika saudara punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, ada kesembuhan yang kau alami mungkin. Ada terobosan keuangan yang saudara alami mungkin. Ada orang di sini. Ada kemenangan yang saudara alami dalam hidupmu sehari-hari. Ketika saudara ceritakan kepada orang lain, saudara sedang mengkondisikan orang-orang lain mulai memiliki rasa butuh Tuhan yang sama seperti yang saudara miliki. Karena ketika orang melihat hidup mereka penuh pergumulan, penuh tantangan, orang lihat hidupmu penuh kemenangan, penuh sukacita, pasti mereka kepengen. Halo, amin. Nah, ketika saudara menceritakan pengalaman hidupmu kepada orang-orang lain, saudara tanpa sadar sedang menaburkan benih kabar baik. Nah, ketika orang yang mendengar kisah hidupmu mengalami hal yang sama, maksudnya mereka mengalami masalah yang sama seperti yang saudara pernah alami, tapi saudara sudah alami kemenangan. Pasti mereka juga punya harapan. Dengan segala macam cara, iblis sedang terus mencoba membunuh pengharapan dalam hidup banyak orang. Tapi aku berani deklarasikan, aku berani nubuatkan, akan ada pengharapan yang kembali dimunculkan ketika mereka mendengar kesaksian hidupmu. Pengharapan dalam hidup banyak orang akan kembali ditumbuhkan oleh Tuhan saat mereka mendengar kesaksian hidupmu. Dan hari ini aku deklarasikan demi nama Yesus, engkau yang terus dibawa terhubung dengan realita Tuhan, engkau akan mulai alami ada banyak mujizat, ada banyak keajaiban, akan terjadi interaksi antara engkau dengan Allah yang maha tinggi, antara hidupmu dengan makhluk-makhluk sorgawi yang lain. Ada banyak kesaksian yang mulai terjadi, ada banyak peristiwa-peristiwa ilahi yang mulai terjadi dalam hidupmu. Akan ada banyak keajaiban mulai terjadi. Itulah bekalmu, itulah benih kabar baik yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan hanya diam, bagikan kepada yang lain, ceritakan kepada yang lain perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan telah lakukan dalam hidupmu. Bagikan kepada sebanyak mungkin orang, ceritakan kepada banyak orang perbuatan-perbuatan besar yang Tuhan pernah lakukan dalam hidupmu. Engkau sedang menaburkan pengharapan yang baru dalam hati banyak orang. Engkau sedang menaburkan benih iman dalam kehidupan banyak orang. Tujuannya tidak lain adalah di saat mereka ada dalam keadaan terpojok, terpuruk, tertekan, mereka akan dibawa oleh Roh Kudus untuk mengingat kembali kisah pengalamanmu. Dan itu akan memberikan dorongan dalam hati mereka untuk berseru kepada nama Tuhan. Dan Alkitab menuliskan, siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Akan ada campur tangan Tuhan yang terjadi. Nah, saya mau saudara pahami. Perhatikan ayat yang ke-12. Saudara boleh tetap berdiri kalau mau. Ayat 12, ayo baca sama-sama. Tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Mungkin saudara berkata, Pak, tapi dia kan bukan orang Kristen. So what? Karena Tuhan yang kita sembah adalah pencipta mereka juga. Hanya mereka belum bertemu dengan Allah yang benar. Tapi ketika mereka mendengar kesaksian dari hidupmu, mereka akan mulai berseru kepada Allahmu. Itu sebabnya saya mau saudara memperhatikan. Alkitab menuliskan, barang siapa yang percaya kepada Dia, tidak akan dipermalukan. Ketika saudara mengalami banyak pengalaman ilahi bersama Tuhan, saya mau saudara mulai mempraktekkan mendoakan ayat-ayat firman, khususnya ayat-ayat profetis yang Tuhan munculkan hari-hari ini.
Ada orang di sini. Doakan sungguh-sungguh. Karena itulah yang akan membawa saudara untuk terhubung dengan realita kerajaan. Dan mengalami ada banyak interaksi ilahi terjadi dalam hidupmu. Engkau akan mengalami ada banyak mujizat, ada banyak keajaiban. Ada banyak terobosan, ada banyak kemenangan. Ada banyak hal-hal ilahi yang Tuhan akan lakukan dalam hidupmu. Tuhan tanamkan dalam dirimu. Dan saudara punya ada kesadaran bahwa hidupmu menjadi semakin naik, menjadi semakin baik karena pekerjaan Tuhan yang terjadi dalam dirimu. Engkau tahu pasti ini bukan karena aku lagi beruntung, tapi ini karena pekerjaan tangan Tuhan. Engkau tahu pasti ini bukan karena hebatnya aku, bukan karena kecerdasanku, bukan karena koneksi yang aku punya, bukan karena kemampuan yang aku miliki. Ini tangan Tuhan yang bekerja. Engkau tahu pasti. Dan dari situlah saudara memiliki bahan untuk saudara bersaksi, bercerita kepada banyak orang lain. Inilah taburan yang Tuhan mau untuk engkau lakukan. Dan Alkitab menuliskan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, saya mau saudara menyadari bahwa istilah nama Tuhan yang dimaksud ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan kegerakan pemulihan nama Tuhan. Gerakan mesianik harus panggil nama Yahweh. Bukan itu yang dimaksudkan. Karena istilah nama Tuhan, kalau saudara baca dalam Alkitab berbahasa Ibrani, ya mungkin saya mengajak untuk saudara buka Alkitabmu, kitab Yesaya pasal 52, ayat yang ke-6. Baca sama-sama, Yesaya 52, ayat yang ke-6. Sebab itu, umatku akan mengenal namaku. Dan pada waktu itu, mereka akan mengerti bahwa akulah dia yang berbicara. Ya, aku. Nah, kata namaku di sana itu diambil dari kata Ibrani Shem. S-H-E-M, Shem. Nah, kata Shem itu punya arti reputasi, keterkenalan, kemuliaan. Tapi kata Shem juga bisa diterjemahkan sebagai monumen atau tugu peringatan. Jadi maksudnya dengan kata lain, ketika Alkitab menuliskan, engkau akan mengenal namaku. Kata namaku di sana itu berbicara tentang monumen rohani. Yang dibangun oleh orang-orang tertentu yang mengalami realita Tuhan. Oh. Jadi ketika Alkitab menuliskan, engkau akan mengenal namaku. Dia sedang berbicara tentang sebuah monumen rohani yang dibangun oleh orang-orang tertentu yang mengalami realita Tuhan dalam kondisi-kondisi tertentu dalam hidup mereka. Jadi minta maaf buat saudara yang kadung jadi fanatik dengan nama Yahweh sampai nggak mau panggil nama Yesus. Harus Yeshua. Minta maaf, saudara gagal fokus. Karena bukan itu yang Tuhan maksudkan. Istilah yang Alkitab tuliskan tentang nama Tuhan itu selalu mengacu kepada manifestasi pernyataan kedaulatan Tuhan yang melakukan intervensi dan menjawab pergumulan hidup yang sedang dihadapi oleh orang-orang tertentu. Saya akan kasih contoh beberapa di antaranya. Coba buka Alkitabmu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat 7 sampai 8. Kejadian pasal 12 ayat 7 sampai 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Perhatikan kata Tuhan di sana.
ditulis dengan kata Ibrani Yahweh. Kata Yahweh punya arti the existing one. The existing one. Atau dalam istilah bahasa Indonesia itu kita bisa bilang sebagai yang ada. Kata Yahweh juga bisa diterjemahkan sebagai Allah sebagai sumber. Atau pencipta langit dan bumi sebagai sumber, inti dan awal dari segala sesuatu. Saudara tahu alasan kenapa Alkitab menuliskan di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ini. Abraham memanggil Tuhan yang menampakkan diri kepadanya dengan sebutan Yahweh. Karena dia menyadari, Abraham menyadari ada panggilan Tuhan yang akan membawa hidupnya memulai sesuatu yang baru di atas muka bumi ini. Tuhan sedang memulai satu ras orang-orang yang percaya. Nah, untuk Abraham betul-betul bisa memanifestasikan apa yang menjadi rancangan Tuhan, dia harus terhubung dengan keberadaan Tuhan yang memulai segala sesuatu. Tanpa saudara bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar, saudara tidak akan pernah bisa menjalani kehidupan orang percaya sebagaimana yang Tuhan inginkan. Coba saya mau ajak untuk saudara batasi kitab Kejadian. Nanti kita akan kembali lagi ke sana. Tapi buka terlebih dahulu dalam kitab Efesus. Efesus pasal yang pertama. Saya mengajak untuk kita bisa membaca dari ayat yang ke-15 sampai ayat 23. Ini suratan Rasul Paulus kepada jemaat yang sudah Tuhan pakai untuk menghadirkan kebangunan rohani atas seluruh Asia. Ada orang di sini. Ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Bentar. Artinya jemaat Efesus sudah punya satu reputasi tersendiri. Sudah ikuti saya? Jemaat Efesus telah memiliki reputasi iman. Telah memiliki reputasi kasih. Iman kepada Tuhan Yesus, kasih kepada semua orang kudus. Mereka telah menjadi pusat kebangunan rohani atas seluruh Asia. Tapi dalam ayat 16 Paulus bilang, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Perhatikan, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi dengan kata lain, ada banyak jemaat yang juga mengenal Tuhan dengan cara yang keliru atau tidak akurat. Kan gitu logikanya. Kalau dituliskan, aku berdoa, aku meminta kepada Bapa yang mulia itu, supaya dia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Berarti selama ini ada banyak juga yang mengenal dengan keliru atau tidak benar. Nah perhatikan, ketika jemaat menerima roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, efeknya yang selanjutnya terjadi dalam ayat 18 sampai 23. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Sebentar. Ketika roh hikmat dan wahyu dicurahkan, menolong saudara untuk mengenal dia dengan benar, terjadinya pekerjaan firman dan roh, terjadinya pekerjaan roh hikmat dan wahyu yang membawa saudara mengenal dia dengan benar, dilakukan lewat proses membuka mata hatimu, sehingga saudara menerima ada terang firman menerangi hidupmu.
Dan ketika terang firman mulai menerangi hidupmu, engkau jadi mengerti. Pengertian yang akurat inilah yang akan membuat saudara ada mengalami pekerjaan roh yang lebih lanjut. Saudara akan mengerti adanya pengharapan di dalam panggilannya. Apa pengharapan yang ada di dalam panggilan Tuhan? Dituliskan di sini, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang kudus. Jadi engkau jadi mengerti. Ketika roh hikmat dan wahyu dicurahkan, saudara akan dibawa untuk mengenal Allah dengan benar. Proses yang membawa saudara mengenal Allah dengan benar dimulai dari mata hatimu diterangi. Ingat, saudara tidak akan bisa melihat mic ini kalau tidak ada terang, cahaya yang masuk ke matamu dan membawa objek ini. Saya berdoa Roh Kudus akan terus menerangi mata hatimu. Ada penyingkapan-penyingkapan firman yang membuat saudara mengerti adanya kemuliaan yang tersedia bagi orang-orang percaya. Dengan saudara diterangi mata hatimu, engkau mengerti ada kemuliaan yang Tuhan sediakan. Otomatis saudara tidak akan menjalani hidup sehari-hari yang manusiawi. Enggak mau, wong ada jenis kehidupan yang penuh kemuliaan kok. Rela menjalani hidup yang penuh tekanan. Bodoh amat, kan gitu saudara. Kalau Tuhan sudah menyediakan hidup yang penuh kemuliaan, ayo kita jalani. Saudara mengejarnya. Bukan hanya itu. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Alkitab menuliskan ketika mata hatimu diterangi, engkau akan mengerti ada kuasa kebangkitan yang akan bekerja dalam hidup orang percaya. Dan kuasa kebangkitan ini pernah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, lalu mendudukkan dia di sebelah kanan Bapa di sorga. Engkau akan mengerti kuasa kebangkitan yang sama akan membangkitkan hidupmu juga dan mendudukkan engkau setata dengan Kristus jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi juga di dunia yang akan datang. Engkau jadi mengerti ada kuasa kebangkitan yang disediakan. Jadi saudara tidak akan pasif. Pengertian yang datang dalam hidupmu membuat saudara bergerak untuk mengejar, memposisikan diri untuk adanya kuasa kebangkitan terjadi dalam hidupmu. Saudara paham ini? Mungkin saudara tanya, lah lalu apa kaitannya dengan nama Tuhan tadi? Perhatikan. Nama Tuhan, seperti yang tadi saya tegaskan kepada saudara, nama Tuhan adalah manifestasi dari pernyataan kedaulatan Tuhan yang melakukan intervensi dan menjawab pergumulan hidup yang sedang dihadapi oleh orang-orang tertentu. Abraham mendapatkan pewahyuan, mata hatinya diterangi bahwa Tuhan yang sedang datang dalam hidupnya adalah Tuhan yang memulai segala sesuatu. Jadi walaupun dia seorang diri, dia tidak merasa kesepian. Walaupun dia seorang diri, dia tidak merasa sendirian. Karena dia menyadari, dia memang menjadi pionir. Harus memulai segala sesuatu. Ada pengharapan kemuliaan yang Abraham terima dari Tuhan. Oh, come on. Jadi ketika saudara sebagai hamba-hamba Tuhan merasa menyadari Tuhan akan memulai sesuatu yang ilahi dalam hidupku. Yang saudara perlukan
hanya belajar menghubungkan dirimu dengan keberadaan Tuhan yang memulai segala sesuatu. Nah, Alkitab menceritakan tentang Paulus dengan jemaat di Efesus. Paulus memberi penegasan kepada jemaat. Yang membuat engkau dipakai Tuhan luar biasa, menggoncangkan seluruh Asia, adalah disebabkan karena aku membawa engkau mengenal Tuhan secara benar. Proses engkau mengenal Tuhan secara benar membawa engkau mengalami ada pekerjaan hikmat dan wahyu yang membuat engkau mengerti. Mengerti ada kemuliaan yang tersedia. Memahami ada kuasa kebangkitan yang tersedia. Jauh lebih tinggi. Jemaat Efesus harus menghadapi ada banyak ahli-ahli sihir. Jemaat Efesus harus menghadapi ada banyak perlawanan dari orang-orang Yahudi yang membenci kekristenan. Jemaat Efesus harus menghadapi ada banyak pekerjaan roh-roh jahat yang lain. Baik yang terjadi secara langsung maupun mempergunakan orang-orang tertentu. Tapi Paulus membawa jemaat untuk menyadari ada kuasa kebangkitan yang bekerja dalam hidupku. Dan kuasa kebangkitan itu membawa aku jauh lebih tinggi dari semua penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Kalau ini terjadi dalam hidupmu, saudara akan mulai dipakai Tuhan untuk betul-betul menjadi penggoncang kota-kota dan bangsa-bangsa. Tuhan akan pakai engkau untuk menggoncangkan kehidupan banyak orang, memastikan mereka alami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena kita menegaskan lebih lanjut. Ayat 22 dan ayat 23. Segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Alkitab menuliskan segala sesuatu. Saya tanya, sakit penyakit? Termasuk segala sesuatu? Terus apa lagi? Masalah hidup? Termasuk segala sesuatu? Berbagai tantangan hidup termasuk segala sesuatu? Alkitab menulis segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Tapi Kristus dianggap sebagai kepala dari jemaat. Sementara jemaat adalah tubuhnya. Jadi siapa yang menginjak segala sesuatu itu? Oh, come on. Siapa yang menginjak segala sesuatu itu? Tubuhnya. Kita, gerejanya. Nah, ketika saudara dibawa terhubung dalam pengenalan akan Tuhan, seperti yang dialami oleh jemaat Efesus, engkau akan menjadi pribadi yang tidak bisa dihentikan. Saya berdoa pewahyuan demi pewahyuan akan terus dicurahkan. Penyingkapan demi penyingkapan akan terus terjadi. Lewat interaksi yang saudara bangun dengan realitas sorga, Roh Kudus akan terus singkapkan firman. Roh Kudus akan terus berkata-kata, terus berbicara, terus membukakan firman, membawa engkau mengenal Dia dengan benar. Sehingga engkau alami ada kemuliaan dalam hidupmu. Engkau alami ada roh kebangkitan yang mendudukkan engkau setata dengan Kristus, jauh lebih tinggi dari semua pemerintah, penguasa, kekuasaan, dan kerajaan, dan tiap-tiap nama yang disebut. Membawa engkau menginjak-injak semua pekerjaan musuh yang menghadang, yang menghalangi hidup dan pelayananmu. Terjadilah di dalam nama Yesus.